dalam menjalankan tugas selama berturut-turut. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena A. melanggar sumpah dan janji jabatan, B. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama, yang ketiga yaitu melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus alias berturut-turut tidak mengajar. Dengan kata lain, bolos. Alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sedikitnya adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada sektor pendidikan sekitar A. 10%, bukan sekitar ya, ini memang ketentuan. A 10%, B 15%, C 20%, D 25%, E 50%. Jawabannya yaitu 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Maksudnya gimana? Misalkan di negara ada dana 10 triliun, berarti 20% dari 10 triliun. Kalau di kabupaten misalkan ada 10 miliar, berarti 20% dari 10 miliar. Maksudnya seperti itu. Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. lokasi pendidikan, B. isi pendidikan, C. sarana dan prasarana pendidikan, D. pembiayaan pendidikan, E. tidak ada jawaban benar. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, kemudian ada manajemen dan proses pendidikan. Nomor 6. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional RSBI ditiadakan pada tahun 2013. Ingat tahunnya, diingat teman-teman, 2013 itu saya lulus S1. Karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Lembaga negara yang mengeluarkan keputusan peniadaan RSBI ini adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Presiden, E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Teman-teman, sekarang pukul 12 malam lebih. Ada suara kodok, ada suara kereta. Mohon maaf ya teman-teman. Saya kalau nggak gini, saya tuh nggak sempat bawain video. Kalau nunggu saya sempat kapan? Pagi kerja, sore saya ada
usaha. Bisanya ya setelah usaha tutup itu ya. Kalau pagi juga sibuk ngurusin dapur. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting kalian sukses. Semoga yang nonton video aku jadi orang sukses semua, sukses dunia dan akhirat. Semoga yang subscribe channel aku diberi kemudahan semudah-mudahnya dalam mendapatkan soal nanti, mendapatkan soal ujian yang sesuai kemampuan kalian, sehingga kalian tuh bisa lulus ujian. Amin amin ya robbal alamin. Semoga murah rezeki ya teman-teman, semoga murah rezeki ya sobat nice. Sehat selalu. Oke, lanjut. Nomor berapa? Nomor 7 ya. Nomor 7 di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia, kecuali A. Taman Pendidikan Al-Quran, B. Pasca Sarjana, C. Sekolah Minggu, D. Kursus musik, E. Bimbingan belajar. Jawabannya yaitu B. Pasca Sarjana merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia. Nomor 8. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima untuk sekolah menengah pertama adalah A. 710.000 per siswa per tahun, B. 580.000 per siswa per tahun, C. 670.000 per siswa per tahun. Jawabannya yaitu A. Nomor 9. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal adalah A. TK dan RA, B. TK dan keluarga, C. KB dan TPA, D. TPA dan RA, E. TK dan TPA. Jawabannya yaitu A. TK dan RA. Nomor 10. Pendidikan prasmanan merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional. Tempatnya sebagai bentuk dari A. Pendidikan anak usia dini, B. Pendidikan muatan lokal, C. Pendidikan informal, D. Pendidikan kedinasan, E. Pendidikan keagamaan. Nomor 10 jawabannya yaitu E. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan dunia, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.